Ya, baik. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk grafik kalor ya. Ini Mister akan buat versi singkatnya supaya kalian ketika belajar di rumah tidak terlalu panjang gitu ya, versi video. Oke, kita langsung lanjut saja di halaman berikutnya. Ya. Jadi anak-anak, di sini ada grafik ya. Kita akan menggabungkan bagaimana kalau misalkan zat cair, contohnya seperti air ya, atau es itu dia berubah wujud menjadi air, kemudian dia dipanaskan lagi dan akhirnya dia menjadi yang namanya uap air. Tentunya semua proses tadi itu membutuhkan yang namanya energi panas. Nah, mari kita lihat pada grafik ini. Kita baca bersama-sama untuk tulisan yang biru ya. Jika grafik miring, dari sini adalah A ke B. A ke B berarti di sini, C ke D di sini ya, dan E ke F itu mengalami kenaikan suhu. Sehingga untuk menghitung kalornya kita gunakan persamaan kalor yang di awal dulu. Q sama dengan MC delta T. Nah, jika grafiknya mendatar, teman-teman, grafiknya mendatar seperti pada B ke C di sini dan D ke E, ini berarti di situ terjadi perubahan wujud dari es menjadi air atau air menjadi uap, sehingga kita akan menggunakan kalor laten yang persamaannya adalah Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U. Nah, sebelum itu mari kita lihat di sini, ini ada dua sumbu ya teman-teman ya. Sumbu ke atas itu sumbu dari suhu. Di sini ada 100 derajat. Di sini ada 0 derajat. Dan yang di bawah di sini suhunya adalah negatif. Lalu sumbu ke kanan di sini ini adalah sumbu untuk energi panas dalam joule atau kalori ya, yang diserap atau yang dilepaskan. Karena menyerap energi akan membuat suhu meningkat, itu kenapa di sini grafiknya miring ke kanan atas gitu ya, ke kanan atas. Berarti ke kanan itu artinya dia menyerap kalor ini ya, kanan kalor, dan ke atas berarti suhunya meningkat. Itu kenapa grafiknya di sini ada yang miring ke kanan atas. Nah, tapi kita akan coba bahas satu persatu ya proses yang terjadi di sini. Ini Mister pindah dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu fase air ketika suhunya negatif atau ketika suhunya di tengah-tengah antara 0 dan 100 dan di atas 100. Kita coba tulis dulu ya fase dari suhu yang ada. Nah, kita pakai warna biru. Ketika suhu negatif, di sini ada negatif X, artinya negatif berapapun itu, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Itu ya. Di sini fase air itu berada pada fase padat atau kita sebut dengan es. Nah, ketika es ini dia menyerap energi panas, baik energi dari lingkungan sekitar atau energi ketika dia misalkan dimasukkan ke air gitu ya, es ini akan menyerap energi panas, sehingga energi panas itu menyebabkan adanya kenaikan suhu di sini. Nah, di sini ya, dia akan berhenti pada titik B. Di titik B ini adalah titik dengan suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat itu artinya batas atau limit es bisa mempertahankan wujudnya yang padat. Setelah ya, ini bisa tulis dulu ya di sini es. Nah, bagaimana kalau sudah limit tetapi masih menyerap panas? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah es ini akan berubah, melebur gitu ya, menjadi air. Nah, seperti itu. Di sini di titik C posisinya adalah air gitu ya. Kemudian air ini ketika menyerap panas dia suhunya akan meningkat ya sampai dengan limitnya, yaitu limitnya di sini adalah 100 derajat Celcius.
Kemudian bagaimana kalau air mendidih tetap kita panaskan? Nah, pernahkah kalian kalau misalkan masak air gitu ya, kalian tinggal lama-kelamaan air di dalam panci itu kan habis ya, dan pancinya kan kosong gitu kan. Nah, teman-teman, di sini ketika panci kosong atau airnya sudah habis, itu berarti semua air sudah berubah menjadi uap gitu ya. Nah, seperti ini fase-fase yang ada di dalam grafik kalor ini. Jadi besok ketika kalian menggambar, tolong ditulis benar-benar fase yang ada di situ supaya tidak keliru. Oke, kita detailkan satu persatu. Pertama, kita tulis detail untuk Q1 di sini. Q1 itu berarti yang di sini ya. Di sini Q1 kita lihat energi panas diserap sehingga suhu es meningkat. Energi panas diserap dan suhu es meningkat. Nah, untuk menghitungnya kita cukup gunakan persamaan Q1 sama dengan M dikalikan kalor jenis. Oke, di sini harus hati-hati untuk kalor jenis yang dipakai ketika kalian nanti dikasih tabel ya. Pastikan untuk ini sesuaikan dengan fasenya. Karena fasenya di bawah, suhunya negatif, berarti kalor jenis atau C yang dipakai adalah C-nya S. Jangan sampai salah pick ya, jangan ngepick kalor jenisnya air atau uap, padahal fasenya suhu negatif gitu ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan delta T1. Delta T1 itu yang mana? Delta T1 ya sesuai dengan grafiknya di sini. Kalau Q1 itu grafiknya di bawah, delta T1 ya di sini. Ini delta T1. Kalau dari suhu minus 5, negatif 5 ya ke 0, berarti perubahan suhunya 5 derajat. Gitu. Kita lanjut untuk Q2. Nah, untuk Q2 di sini. Q2 di sini kita bisa lihat pada grafik ini ada perubahan dari es menjadi air gitu ya. Jadi yang dipakai adalah kalor laten. Digunakan mengubah es menjadi air. Nah, untuk mencari besar energinya atau Q2 kita tinggal menggunakan kalor laten lebur atau mencair gitu ya, M L. Lanjut untuk yang Q3. Nah, Q3. Oke. Q3 ini prinsipnya sama seperti Q1 ya teman-teman ya di sini. Q3 di sini energi panas diserap gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Suhu air meningkat. Besarnya berapa energi panas yang diperlukan? Kita gunakan cara yang sama dengan Q1, berarti massa dikalikan kalor jenis, tapi hati-hati kalor jenisnya juga kalor jenisnya air. C air dikalikan delta T3 gitu ya. Delta T3 sekali lagi kita lihat punya yang Q3 itu sendiri. Jadi di sini. Nah, kebetulan di grafik ini 100 derajat bedanya ya. Q3 dimulai dari 0 hingga 100, berarti selisihnya 100. Kita lanjut ke Q4 atau ketika air itu sudah mendidih semuanya, dipanaskan lagi, maka kita akan pindah ke yang namanya Q4. Q4. Nah, di sini sama dengan Q2 ya. Jadi kalor laten mengubah air yang sudah mendidih atau 100 derajat Celcius air berubah semuanya menjadi uap air.
Nah, perlu diingat di sini airnya sudah mendidih ya, berarti 100 derajat Celcius. Uap airnya juga sama 100 derajat Celcius, jadi tidak ada perbedaan suhu. Maka untuk Q4 kita gunakan kalor laten, yaitu M dikali U. Gitu. Nah, seperti ini kan harus bisa membedakan kapan harus pakai CS, kapan harus pakai L, kapan harus pakai C air, kapan harus pakai U. Oh iya, yang terakhir ada Q5 ya. Q5 belum ini. Q5. Oke, Q5 prinsipnya sama seperti Q1 dan Q3 ya teman-teman ya, cuman di sini terjadi perubahan suhu pada uap air gitu ya. Perubahan suhu uap air. Untuk Q5 kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan M. C-nya hati-hati, sekali lagi kita gunakan C-nya uap ya. C-nya uap dikalikan dengan delta T 5. Delta T-nya sampai berapa tergantung uap airnya sampai berapa derajat. Kalau misalkan dipanaskan sehingga uap air yang terbentuk 107 derajat Celcius, berarti delta T-nya adalah 107 dikurangi 100 atau 7 derajat Celcius. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan ke contoh soal ya, satu contoh soal. Setelah itu kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di Schoology gitu ya. Kita lanjut contoh soal. Oke, geser lagi. Nah. Oke, sekarang di sini teman-teman ini ada suatu balok es gitu ya. Balok es ini suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Masanya 1 kg. Nah, bisa dibayangkan ya, ada balok es 1 kg, suhunya negatif 5. Dia dibiarkan di ruangan ya, dibiar di ruangan tertentu sehingga akhirnya dia menyerap energi panas, meleleh di ruangan itu dan menjadi genangan air semuanya yang suhunya 10 derajat Celcius di dalam ruangan itu. Nah, jika diberikan tabel kalor jenis air, kalor jenis es, kalor lebur es, kalor uap air gitu ya, dengan tabel itu berapakah besar energi yang sudah diserap oleh es tadi? Oke, kita akan coba tulis dari yang diketahui dulu ya, seperti biasa. Kita tulis diketahui. Yang pertama, suhu dari es adalah negatif 5 derajat Celcius. Jadi kita tulis T untuk es. Kemudian di sini ada massa 1 kg. Jadi massa M. Dan berikutnya adalah ini suhunya air, T air. Nah, teman-teman, di sini jangan sampai kalian terjebak dengan yang namanya delta T. Delta T itu bisa dihitung jika bendanya sama, gitu ya. Kita lihat di atas di situ di soal. Itu benda yang berbeda atau wujud yang berbeda, yang satu es, yang satu air. Jadi kita tidak boleh yang namanya menuliskan delta T sama dengan 10 dikurangi negatif 5 atau dia menjadi 15. Ini tidak boleh ya, kita keliru di sini. Tidak boleh kalau misalkan dia wujudnya berbeda, kita melangkai yang namanya kalor laten nanti jadinya begitu ya. Jadi sekali lagi ini tidak boleh. Oke, saya akan hapus. Kita lanjut dari tabel yang di sini. Nah, ini kita tulis ya. Kalor jenis itu berarti simbolnya adalah C.
Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ada kalor jenis es, C-nya es itu 2100 Joule per kilogram. Dan ada kalor lebur atau L ya, 336.000 Joule per kilogram. Dan yang terakhir di situ ada kalor uap air atau U, 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah kalor atau energi panas semua yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi ditanya energi kalornya, Q total. Nah, teman-teman, nanti ketika kalian mengerjakan soal ya, kalian diminta untuk menggambar grafik. Jadi pastikan kalian memakai penggaris dalam menggambar ya. Ini saya akan pindah dulu. Oke, biarkan di atas begini ya. Pertama kita gambar grafiknya dulu ya. Grafik. Untuk menggambar grafik, teman-teman, kita harus gambar dulu sumbunya ya. Sumbunya harus kita gambar dulu seperti ini. Kemudian sumbu yang ke kanan ya, kita pasang di sini. Oke. Setelah itu kita tulis yang ke kanan ini adalah sumbu untuk energi panas ya, atau kalor dalam Joule. Sedangkan yang ke atas ini adalah sumbu untuk suhu. Nah, oke, kalau sudah, kita ambil titik tengah di sini. Titik tengah di sini ini adalah titik di mana suhunya 0 derajat. Jadi kalau es di sini ini suhunya minus 5 kan, kita pasangnya di bawah ya, minus kan di bawah. Ke atas itu naik, plus ke bawah negatif. Jadi di sini negatif 5 derajat. Wujudnya adalah es. Kemudian dia menjadi air pada suhu 10 derajat. Berarti di sini ini 10 derajat. Itu ya. Nah, kita membahas satu persatu teman-teman ya, berdasarkan grafik tadi. Es itu dia akan naik ke kanan atas grafiknya, karena kalian bisa lihat di sini ya, semakin ke kanan berarti kalornya semakin besar gitu kan ya. Tuh, gitu kan. Tapi dia juga ke atas. Artinya apa? Selain kalornya yang diserap semakin besar, suhunya juga meningkat. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini es sudah mencapai limit, sehingga ketika dia menyerap energi lagi, dia akan berubah menjadi air. Di sini ya, grafiknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah ketika sudah menjadi air, masih dipanaskan lagi, berarti suhunya air akan meningkat. Begitu. Oke, ini dikasih garis putus-putus ya ke kanan. Oke, oh terlalu panjang ternyata. Oke, ntar kita tulis dulu grafiknya ya. Di sini ini naik ke atas ya, grafiknya di sini. Jadi air ketika dia masih mengalami panas, dia akan meningkat sampai 10 derajat Celcius. Nah, ya jangan lupa dikasih fasenya. Ini harus ada fasenya teman-teman. Dari sini es, di sini masih es. Lalu es di sini berubah fasenya menjadi air. Dan di suhu 10 derajat fasenya masih berupa air. Begitu ya. Oke.
Kita kasih panah ya, di sini kita kasih panah supaya menandakan apa? Menandakan oh arahnya ternyata dari es menjadi air begitu. Oke, grafiknya hanya seperti ini ya, sederhana. Sekarang kita akan jawab perhitungannya. Nah, sebelum itu teman-teman perlu diketahui grafik di sini nilainya adalah 2/3 dari jawaban yang ada di sini. Jadi kalau jawaban ini poinnya 15, contohnya ya 15, maka grafik ini besar 2/3-nya, yaitu 10. Jadi pastikan kalian gambar grafik dengan bagus ya. Kita jawab pertama untuk Q1. Di sini ada Q1 ya. Ini Q2. Di sini Q3. Oke. Q1. Q1 di sini ada kenaikan suhu ya. Gampangnya seperti itu. Oh, di grafik ini ada kenaikan suhu. Berarti kita pakai M C, C-nya S ya. Jangan lupa delta T. Nah, tinggal kita masukkan di sini masanya 1, C S-nya 2100, delta T-nya. Nah, delta T-nya berapa ya? Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Delta T-nya jangan lihat di sini ya. Salah nanti. Delta T-nya kita lihat di sini. Nah, ini delta T1 berapa itu? 0 dikurangi negatif 5. Berarti hasilnya adalah 5 derajat ya. 5 derajat. Ini akan menghasilkan 10.500 joule. Kemudian kita lanjut ke Q2. Q2 di sini ini adalah kalor laten ya. Jadi massa kali kalor laten lebur. S-nya melebur itu menjadi air. Berarti 1 kilo kita kalikan sama L. L-nya ada di sini nih. Nah, L-nya ada di sini. Jadi itu 336.000 atau ya sama ya. Lalu ada Q3. Nah, di sini Q3-nya air ya. Air. Jadi C-nya nanti pakai C air. Sampai suhunya 10 derajat. Dari 0 sampai 10 derajat. Berarti di sini delta T3-nya 10 derajat dikurangi 0 alias dia cuman 10 derajat Celcius saja. Maka dari itu Q3 sama dengan M C, C-nya air ya. Di sini fasenya air, delta T3. Yang penting jangan sampai salah tik, salah ambil. Masanya 1, C-nya air di sini, C air 4200 dikalikan delta T3 ini ya, 10 derajat Celcius. Berarti hasilnya adalah 42.000. Nah, jadi berapa Q totalnya? Untuk Q total itu mudah ya. Q totalnya kita hanya tinggal jumlahkan saja Q1, Q2 dan Q3 yang sudah dihitung tadi. Ini kalau dijumlahkan berarti ketemunya 388.500 ya. 388.500 joule. Jadi, nah ini harus ditulis ya. Energi yang diserap sebanyak, wah nggak cukup ya, sebanyak ini gitu ya, sebanyak 388.500 joule. Nah, teman-teman, di sini ada satu yang tidak dipakai, diketahui itu. Apa yang tidak dipakai? Ini tidak dipakai. Ada data kalor uap air tetapi tidak dipakai. Kenapa kok tidak dipakai? Ya, karena di dalam case di soal ini itu hanya dari es yang menjadi air, nggak ada uap, jadi tidak perlu dipakai. Kalau di tabel nanti ada lengkap juga seperti ini, silahkan dipilih yang cocok.
begitu ya, bukan berarti dipakai semua, tapi silahkan dipakai yang cocok. Oke, seperti itu. Selamat mengerjakan kuis yang ada di Schoology. Tuhan memberkati.